Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi wal jannati min aqwana wa akhrihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadhil barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ij'alna min hisbihim ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم ويشل في زمرتهم بالعافية وسلامتهم ثم الفجر إلى خير الذي سمعت من ثم إلى أحسن وقسم أشرف الأنبياء نفعنا الله بما بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana fathal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah kita bahas tentang sifat iradah. Wajib Allah bersifat menentukan. Yang menentukan itu Allah menetapkan sesuatu pada perkara yang akan diciptakan. Jadi alam semesta ini semua adalah ciptaannya Allah. Maka apa yang akan Allah ciptakan itu pasti semua yang diciptakan itu Allah yang menentukannya. Mau jadi apa, mau dibikinnya di mana, bentuknya seperti apa, semuanya Allah yang menentukan. Ada berapa yang Allah tentukan? Berapa? 6. Yang Allah tentukan pada diri kita semua ada 6 perkara. Allah menentukan adanya atau tiadanya. Dari segala yang ada dan yang tiada, semua yang muncul ke dunia ini atas ketentuan dari Allah.
Nggak ada yang muncul atas ketentuan manusia, nggak ada. Ataupun kok hilang atau mati atau tiada atas ketentuan manusia itu sendiri, nggak ada. Semua yang muncul ke jagat ini ataupun yang menghilang mati, semuanya yang ada dan yang tiada ditentukan oleh Allah. Hanya orang kalau nyambung sama sifat ini nggak akan mudah menuduh kepada yang lain. Saya sakit disantet sama si Anu, mati kalau disantet. Allah yang menentukan. Kalau Allah nggak menghendaki dia sakit, biar yang nyantet sedunia nggak bakalan sakit. Jadi kalau kita kok ada orang mau nyantet kita kok terus santetnya bisa masuk, berarti Allah menentukan kita sakit. Itu mestinya. Jangan ini sakitnya bukan gara-gara Allah, tapi si dukun anu yang bikin saya sakit. Wah, ini bahaya nih. Rusak iman kita langsung kan. Kalau saya nggak disantet nggak bakal sakit begini saya. Wah. Atau lagi kerja maju tahu-tahu jatuh, buka warung tahu-tahu sepi. Ini gara-gara si anu bikin saya sepi warungnya. Kalau nggak dibikin nggak bakal sepi, saya bisa laris. Allah menentukan kamu nggak dapat pembeli. Kalau Allah nggak menentukan mau yang nyantet 100 orang, pembeli tetap datang. Karena pembeli itu datang, Allah yang menentukan siapa yang akan beli, siapa yang mau jual, Allah yang menentukan. Panen, udah tinggal manen, udah kuning-kuning padinya, tahu-tahu orang datang, hama datang, hancur semuanya. Terus stres, waduh, modal utang, pupuk utang belum dibayar, panen gagal, banyak tuh stres begitu. Karena nggak bisa mengetahui bahwa panen itu hasil ketentuan dari Allah. Kalau Allah menentukan kamu panen, biar mau diserang orang berapa aja ya tetap aja. Ya ingat dulu saya punya guru saya namanya Kiai Said. Itu kalau ke sawah, orang mau berangkat ke sawah pagi-pagi udah masang apa itu namanya, orang-orangan ya, bebegik. Buat apa itu? Musir burung. Ini Kiai Said kalau ke sawah, udah ke sawahnya siang, nyampe sawah dia mindik-mindik pelan-pelan biar burungnya jangan terbang. Ditanya sama Kiai, itu burung nggak diusir? Emang kenapa diusir? Bisa habis padinya Pak Kiai. Mana ada, rezeki saya Allah yang menentukan. Rezekinya burung Allah yang nggak bakal ketuker. Nanti panennya berkurang Pak Kiai. Enggak juga. Begitu sudah kuning semua waktunya panen, kotaknya sama sebelahnya. Yang sebelah bebegiknya 17. Udah nggak ada burung nempel. Tempatnya Kiai nggak ada bebegiknya. Begitu panen hasilnya 2 kali lipat lebih banyak tempat Kiai. Orangnya bingung, kok bisa Kiai? Loh kok tanya saya? Ya saya nggak tahu. Allah yang bikin. Saya lihat kemarin padinya udah habis semua loh Pak Kiai, dimakanin burung. Ya itu kan mata kamu. Wah, akhirnya tahun depannya lagi tetangganya ikut-ikutan nggak pakai bebegik, nggak dapat padi. Itu. Jadi
Orang kalau sudah mantep Allah yang menentukan, hatinya nggak pernah khawatir, aman. Allah jaga, Allah berikan pertolongan, Allah berikan begitu. Jadi kalau hatinya udah, wah ini kalau nggak saya jagain nggak bakal panen, kalau saya nggak begini nggak bakal, ya Allah jadiin begitu. Karena ini termasuk orang yang meyakini apa yang Allah tentukan. Ketika hilang keyakinan ini, maka hilang pula pertolongan dari Allah. Ya, kita dengan ngaji ini kalau kamu bisa mantep, maka segala hal kamu akan dijaga oleh Allah, diamankan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Jadi adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu Allah yang menentukan. Terus apa? Sifatnya. Kita punya sifat apa saja, itu munculnya sifat itu atas ketentuan Allah. Ente nih punya tetangga banyak, depan, belakang, kanan, kiri. Semua tetangga kamu sifatnya sama enggak? Hah? Baik semua enggak? Ada yang cerewetnya naudzubillah, ada yang jahat banget, ada yang baik banget, ada yang kok sifatnya macam-macam. Setiap sifat yang muncul pada dirinya Allah yang menentukan. Maka jangan, gua mau pindah rumah dari sini lah, kenapa? Enggak betah di sini gua, tetangganya begini cerewet banget. Allah bikin demikian jadi ujian untuk kita. Bagaimana menghadapi tetangga yang begini, bagaimana sabar, bagaimana syukur, Allah yang menentukan. Kamu punya anak 4, 5, 7, sifatnya beda-beda. Ada yang kalau kamu pelototin nangis, ada yang kamu melotot dia juga melotot, ada tuh begitu. Kok bisa beda sifatnya, Bib? Karena Allah yang menentukan, bukan kamu yang menentukan, bukan. Kalau ente bapaknya yang menentukan sifat anak kamu, ente pengen milih sifatnya jadi baik semua. Tapi kan nggak begitu. Allah yang menentukan sifat-sifatnya. Ada yang putih, ada yang hitam. Bapaknya hitam, emaknya hitam, anaknya putih ada. Bingung dokter, bapak ini nggak keliru pak. Ya, gimana lagi? Emang saya yang milih dong. Ini ketukar kali pak, lagi ketukar begitu. Ada yang kulitnya kuning, kulitnya hitam sampai kayak penggorengan, sampai mengkilat ada. Hah? Allah yang menentukan sifat-sifatnya. Ada yang apa? Pinter, ada yang bodoh. Diajarin cepet, ada yang diajarin beletnya luar biasa. Ya, kalau kamu jadi ustadz, kamu akan tahu tuh. Ini anaknya cerdas. Ini naudzubillah gobloknya. Ini astagfirullahaladzim. Ini dia akan tahu tuh. Kok beda-beda? Menunjukkan pinter itu Allah yang menentukan. Guru nggak bisa bikin orang pinter, nggak bisa. Tugasnya orang itu belajar, guru yang nanti akan Allah yang bikin orang itu. Jadi ketika kamu melihat sifatnya manusia ini beda-beda, akan tahu. Apalagi kamu kalau punya istri 4, wah nanti akan tahu lagi. Ini istri yang solehah, ini yang luar biasa. Ini yang cerewet, ini yang mata duitan, ini yang asal suami datang pak, gelang pak, pak. Ini karakternya manusia yang bermacam-macam ini semuanya Allah yang menentukan. Nah untuk apa kok Allah tentukan beda-beda, untuk apa? Ya saling mengenal. Kamu bisa saling memahami, oh ternyata
Orang yang sifatnya begini ini bisa kita atasi untuk apa? Kita berikan, bisa kita kasih mereka tugas masing-masing. Oh, yang karakternya keras, kamu mimpin. Oh, yang kerjaannya kok pinter ini, kamu sekretaris. Oh, yang kerjaannya begini, jujur, kamu bendahara. Karena karakternya beda. Nah, kalau seorang pemimpin ketika melihat bahwa hanya punya karakter macam-macam, senang dia. Wah, ini bisa saya atur nih. Kamu jadi petugas ini, kamu jadi ini, kamu jadi. Jadi ada keuntungan yang Allah berikan dengan berbedanya sifat-sifat manusia. Nah, tinggal kita kembali diri kita. Saya ini termasuk sifatnya yang mana? Oh, kalau sifat saya kok jelek, ya saya pengen jadi orang yang baik. Bagaimana menilai sifat orang itu jelek? Ketika kamu melihat orang yang sifatnya jelek, kamu nggak seneng, maka sama. Orang ketika kamu punya sifat yang jelek, orang itu mesti nggak senang. Jadi jangan cuman saya nggak senang sama sifatnya si Anu, tapi kamu nggak pernah mikirin orang lain seneng nggak sama sifat saya. Itu begitu. Jangan cuma mikirnya, wah mama dia nggak seneng, gedek lah. Dia orangnya begini sama si Anu. Lah ente ada yang seneng nggak sama kamu? Gitu. Karena setiap orang dibikin oleh Allah punya sifat yang berbeda. Ada yang cantik. Kalau jelek ada nggak? Hah? Orang yang mukanya jelek ada nggak? Hah? Nggak ada. Jangan ngomong mukanya jelek, jangan apa? Unik gitu. Ente kok mukanya begitu? Ush, lain daripada yang lain, muka gua unik gitu maksudnya. Jadi jangan ngomong jelek. Nggak ada yang jelek, nggak ada. Orang ganteng bisa muncul karena adanya yang unik. Kalau nggak ada yang unik, lu nggak disebut ganteng. Kok sejagat kok ganteng semua, biasa aja. Wah itu kok ganteng? Karena lihat yang unik tadi ini. Kok muka begitu udah. Ada yang cantik. Hah? Makanya dulu kata guru saya, wanita yang cantik itu kalau ke masjid mestinya pakai cadar. Kenapa? Biar imam masjid kalau ketemu dia waktu takbir nggak kebayang-bayang mukanya, gitu loh. Tapi kalau ketemu orang yang cantik mau ke masjid, wah, lagi janda. Jadi nggak kebayang-bayang mukanya. Kata guru saya apa? Kalau yang cantik pakai cadar, yang jelek juga pakai cadar. Lah buat apa, Beb? Kok pakai cadar? Biar nggak diomongin muka jelek banget gitu. Kan dosa juga ngomongin orang. Jadi pakai cadar. Yang jelek pakai cadar. Jadi muka yang unik ya Allah yang bikin, yang cantik ya Allah yang bikin. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Allah yang bikin keadaannya. Ada yang gemuk pengen kurus, nggak kurus-kurus ada. Hah? Ada yang kurus pengen gemuk, nggak gemuk-gemuk. Karena Allah yang menentukan sifat mereka masing-masing, bukan mereka menentukan sifat dirinya sendiri. Tugasnya kita hanya berusaha. Yang bodoh berusaha pengen jadi pintar. Yang kismin berusaha pengen jadi kaya. Yang nggak punya kerjaan pengen punya, itu usaha namanya. Ketika kok bisa hasil, maka itu hasil yang muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari dirinya sendiri. Orang yang ketika ditentukan oleh Allah, kemudian dia menganggap apa yang dia peroleh hasil dari usahanya,
maka orang itu kawannya Fir'aun, kawannya Korun. Korun itu jadi orang kaya. Ketika ditagih zakat sama Nabi Musa, apa jawabnya? Musa, ngapain saya zakat? Ini duit saya banyak hasil usaha saya sendiri. Saya berusaha, nggak ada urusan sama Allah, nggak ada coba. Jadi orang yang dia punya mobil, punya rumah, punya kerjaan, mengatakan ente mah nggak kayak saya mah kerjanya pagi, siang, malam, mikir, ente apa? Kalau ente nggak usaha kayak saya nggak bakal dapet. Maka dia temennya Korun. Hati nih, lupa sama ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sifat-sifat kita itu Allah semua yang menentukan. Apalagi itu? Ukuran. Ukuran itu juga Allah yang menentukan. Ukuran itu apa aja? Manusia punya ukuran tinggi, pendek. Buah itu punya ukuran juga. Ada yang manis banget, ada yang kecut, ada yang Allah menentukan ukurannya tuh. Seberapa kadar manisnya, seberapa kadar panas, Allah menentukan kadar panasnya. Di Mekah sama di Indonesia ukuran panasnya sama nggak? Sama nggak? Beda. Di Mekah ente naruh telur di padang pasir bisa matang. Di sini naruh telur di jalan hilang, bukan matang. Nggak ada matangnya di sini mah. Jadi panas di sono sama di sini beda panasnya. Jadi ukurannya segala keadaan itu Allah yang menentukannya. Makanya sampai ada orang yang fitness, pengen ukuran badannya apa? Melari. Ada? Ini fitness nggak? Fitness? Fitnessnya sama bini doang, jadinya anak bukan jadi badan. Ada yang orang pengen ukurannya gede kemaherot, ada? Udah ya jangan kita omongin deh, udah meninggal kesian. Ini urusan ukuran ini juga Allah yang menentukan. Jangan ente nggak terima. Kenapa kok ukuran saya segini? Kenapa kok kecil? Kenapa? Allah yang menentukan. Ukuran kecerdasan orang beda-beda. Oh ini kok cerdas banget, ini kok belet banget. Ukurannya semua orang Allah yang menentukannya. Jadi kita boleh berusaha untuk sesuatu, tapi hasil yang ada Allah yang menentukan. Jadi nggak ada tuh orang bisa merubah keadaan seseorang, nggak ada. Nah kan itu ada ayatnya, orang Allah tidak akan merubah ketentuan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya Udah saya jelasin dulu. Yang dimaksud keadaan di situ Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum itu maknanya apa? Urusan akhirat. Akhirat Allah nggak menjamin. Tapi kalau dunia Allah menjamin. Di Quran Allah katakan apa? Wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang ada di muka bumi ini, yang melata, yang berjalan, semua ditanggung rezekinya oleh Allah. Allah menjamin. Tapi urusan akhirat Allah nggak menjamin.
Maka kalau kamu nggak berusaha sendiri untuk punya keselamatan di akhirat, Allah nggak kasih selamat. Gitu maksudnya. Banyak ayat itu urusannya ada. Ente kalau nggak buka cabang tukang cukur mana maju, satu doang buka tukang cukur. Cabang rong sono baru maju. Dianggapnya ini urusan ini. Dunia dijamin oleh Allah. Allah menjamin kita di dunia. Jangankan kamu, cicak dijamin sama Allah. Mestinya kalau mau stres, cicak. Kenapa? Cicak makannya apa? Nyamuk terbang, cicaknya terbang. Stres cicak mestinya. Tapi nggak ada cicak pakai koyo, nggak ada. Tenang-tenang aja cicak. Malah kamu yang bisa kemana-mana rezekinya diem. Kamu kok ya stres malah. Ini kalah sama cicak, tahu nggak? Jadi rezekinya Allah yang ngatur. Tahu nyamuknya gigit kamu. Habis gigit kamu, udah penuh terbang, capek nempel di tembok. Cicak datang celep. Allah yang ngatur rezeki. Kalau mau mikir stres, stresan cicak daripada kamu. Jadi orang nggak akan dirubah keadaannya kecuali dia merubahnya, itu keadaan akhirat maknanya. Kalau kamu nggak mau ibadah, ya kamu nggak selamat di akhirat. Ada orang yang sholat sunnah, enggak, saya mau sholat fardu aja lah. Ya dapatnya fardu doang. Itu pengen tambah kebaikan ya sunnah dikerjain, qobliyah, ba'diyah, Senin, Kemis, baru kamu dapat derajat yang lebih di sana. Gitu maksudnya. Kalau kamu nggak berusaha dapat sendiri, kamu nggak dijamin oleh Allah. Jangan ini urusannya ini lagi. Jadi kadang orang dianggap dunia itu yo kejar, nanti nggak ngejar nggak bakal kebagian. Nanti bangunnya siang ya dipatok ayam rezekinya, dipatok ayam. Kalau pengen nggak dipatok ayam gimana? Sebelum ayam bangun, lu bangun gitu. Jadi nggak dipatok, ayamnya dipotong dimakan, jadi nggak dipatok lagi lah. Jadi kita harus kembali ke itu, ukuran itu juga Allah yang menjaga. Terus waktu, Allah yang mengatur waktu kita tuh. Kapan akan lahir, kapan akan mati, kapan akan kawin, kapan akan punya anak. Allah yang mengatur waktunya tuh. Ada orang dapat ujian yang namanya badai kehidupan, keluarga, pasti ada badainya. Dan yang namanya badai itu nggak pernah lama, sekejap berhenti, muncul badai lagi berhenti. Hanya ketika kadang waktu badai datang kita nggak sanggup nanggepin, hingga sikapnya berlebihan, marah, cerai, bubar sama keluarga. Padahal badai nggak pernah lama, nggak pernah. Orang dibikin miskin, nggak lama nggak, nanti Allah kasih naik lagi, jatuh naik lagi. Itu kehidupan begitu. Allah yang atur waktunya, kapan kamu dapat kemuliaan, dapat kesenangan, dapat. Makanya kalau ada orang kok meyakini ini, kata Nabi apa? Gak ada satu orang pun bisa bunuh kamu, gak ada. Kamu akan mati atas ketentuannya Allah. Sedunia pengen kamu mati, kalau Allah gak menghendaki kamu mati, kamu gak bakal mati. Maka dikatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu pun zikirnya kita tiap waktu. Maksudnya kamu sambungkan sama makna ini. Oh benar.
Allah yang menentukannya. Jangan dikit-dikit, wah, dikit-dikit si anu, dikit-dikit si anu, dikit-dikit. Allah hilang. Makanya saya suka nggak senang sama orang-orang yang suka bawa jimat, keris, cincin. Kenapa? Bukan salah, bukan. Jimat dan yang lain-lainnya itu alat yang dibikin oleh Allah sama. Hanya saja kalau kamu bawa itu, hati kamu belum mantap sama Allah ngaji tauhid, nanti ketergantungan. Kemarin saya bawa keris ini, proyek berhasil, ini berhasil, ini berhasil. Besok keris ketinggalan, ribet dia. Waduh, keris saya ketinggalan. Akhirnya ketergantungan. Ketika ketergantungan, Allah bergeser dari hatinya. Gitu loh. Ini yang bahaya di sini. Bawa cincin, wibawa, pasang susuk ada. Kalau susuknya kecil, nggak mantep. Susuk penggorengan itu loh pasang. Itu baru mantep. Jadinya apa? Ketergantungan. Ini yang bahaya. Ketika ada ketergantungan, berarti Allah bergeser dari hati kamu. Kalau saya nggak bawa cincin ini kurang wibawa. Kenapa? Ada khodamnya. Kalau pengen yang khodamnya gede, pakai batu bata. Khodamnya gede. Kalau kurang puas, timpain. Kalau sudah waktunya diatur sama Allah, kamu yakin itu nggak ada orang khawatir sebenarnya. Orang akan tenang hidupnya, nyaman hidupnya. Ya, jadi jangan gampang-gampang nuduh orang lain. Ya. Orang yang gampang nuduh orang lain, metnah orang lain, sebabnya orang lain, gara-gara nggak ngerti bahwa segala waktu itu Allah yang menentukan. Kamu lahir kok tahunnya sekarang di tahun paceklik. Kenapa saya kok nggak lahirnya dulu aja zaman yang makmur? Allah yang menentukan. Bukan pilihan kamu sendiri. Kamu lahir tahun 71. Tahun 70 ada nggak? Hah? Ada belum? Bisa nggak kamu keluar tahun 70? Kenapa? Karena nggak ada yang menentukan. Biar bapak kamu nggak bisa nentuin nggak. Allah yang nentuin 71 ya 71, nggak bakal keluar enggak. Mati ya begitu. Allah yang menentukan matinya kok tahun 80. Biar kamu mau dibunuh sama orang. Ada orang tua, warisannya banyak, disumpahin nama anak-anaknya, cucunya, nek, matinya kapan? Enggak mati-mati. Ditunggu warisannya kapan dibagi, enggak dibagi-bagi. Ya, ini warisannya banyak ya, Bang. Enggak tahu aja. Kenapa? Karena matinya itu Allah yang menentukan. Ente mau sumpahin, ente mau racun, kalau belum jadwal mati, enggak mati. Jadi waktu itu tentang kejadian apapun Allah yang. Kan orang suka ngomong, kok pas banget ya kamu begini? Bukan pas banget, emang diatur sama Allah begitu. Bukan ngepas-ngepasin doang. Ente ngomong begini pas kejadian atau begini pas kejadian, apa yang muncul waktunya, semua dalam waktu itu Allah yang menentukannya. Enggak terjadi sendiri, enggak. Terus apa lagi? Tempatnya. Kamu akan lahir tempatnya di Indonesia atau di Amerika. Akan lahir tempatnya di Jawa atau di Papua. Kamu lahirnya di sini. Kalau lahirnya dalam gunung gimana ini? Atau brojol, atau kamu jadi Tarsan tengah hutan. Tempatnya kamu lahir Allah yang menentukan.
Tempatnya kamu mati juga Allah yang menentukan. Makanya dulu ada seorang yang matinya di matahari. Dulu zaman nabi-nabi sebelum kita itu ada orang yang tiap pagi kalau dia keluar rumah mau kerja panas, dia doain, ya Allah, mudah-mudahan yang jaga matahari malaikat dikasih adem ya Allah. Saya yang jauh aja panas ya Allah. Gimana yang jaga matahari? Apa nggak panas banget? Tiap pagi begitu. Doain, kirim salam. Akhirnya oleh Allah, malaikat penjaga matahari diperintah, kamu turun, balas salamnya tuh. Tiap hari kirim salam sama kamu, biar kamu adem di matahari. Oh iya ya Allah, turun dia. Salam segala. Ente pingin doa apa dari saya? Saya pengen main ke matahari, Saya pengen ngerasain kayak apa di sana panasnya. Ya udah, izin sama Allah, bawa ke matahari. Saya matahari, wah begini rasanya. Udah, selesai turun, nanti dulu. Saya mau ketemu Israel. Mau ngapain? Saya mau nanya matinya saya kapan. Ini ada lagi. Tunggu udah, malaikat matahari ketemu Israel. Israel, tuh tempat saya ada tamu tuh. Ngapain mau ketemu kamu, mau nanyain waktu matinya? Buka, wah pas. Saya lagi mikir nih ada orang mati di matahari, kapan waktunya? Tahu-tahu nongol mati. Coba. Begitu ketemu, matinya kamu sekarang mati. Ya Allah menentukan waktunya, tempatnya mati Allah yang menentukan. Jadi jangan ngomong, wah ini tempatnya nggak pas, harus. Jadi kita kembalikan ini tempat kita, tempat tinggal kita, rumah kita akan lahir di mana, mati di mana, kerja di mana, tempatnya Allah semua yang atur. Maka Nabi waktu perang Badar apa? Nabi jalan lapangan menunjuk, si fulan akan mati di sini, si fulan akan mati di sini. Tempatnya sudah Allah atur tuh. Allah yang menentukan di mana kematian hamba-hamba. Bukan mati atas maunya sendiri, bukan, nggak ada. Kata yang gantung diri itu waktu matinya Allah yang menentukan. Bukan dia yang nentuin, bukan. Oh ini kalau nggak gantung diri, Beb, nggak bakal mati. Hilang iman kamu. Yang ngomong begitu, imannya hilang. Kenapa? Karena waktu kematian Allah yang menentukan. Sebabnya apa? Macam-macam. Ada yang sebabnya kecepit pintu mati, ada yang sebabnya ketabrak mati, ada yang sebabnya tersandung kerikil mati, kena duri mati, bunuh diri mati. Sebabnya macam-macam. Tapi sebab apapun kematiannya Allah yang menentukan. Harus begitu iman kita. Kalau orang sampai mengatakan, oh ini kalau nggak begini nggak bakal mati, hati-hati, geser iman kamu, hati-hati nih, rusak iman kamu. Ya, jadi waktunya Allah yang menentukan, tempatnya Allah yang menentukan, apalagi arahnya. Pagi ini saya mau pergi kemana nih? Allah menentuin arahnya tuh. Walaupun pikiran kamu kayak itu udah saya rencanain mau ke sono. Allah yang nentuin jalannya kamu tuh. Sebelum kamu lahir Allah menentukan hari ini bulan akan pergi ke sono, besok bulan akan ke sono. Kamu punya rumah, ada yang depannya masjid, belakang masjid. Allah yang menentukannya. Coba. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan jenazahnya, itu ada air bekas wudhunya Nabi. Sahabat kehilangan air itu. Kemana airnya? Air itu dibawa oleh malaikat, diteteskan ke seluruh muka bumi ini. Tempat yang air itu netes, di situ dibangun masjid.
Jadi masjid ini dibangun sebelumnya ada tetesan air mandinya Nabi. Allah menentukan di mana arahnya. Oh sebelah sini, oh sebelah sini, sebelah sini. Enggak, ini mau saya sendiri yang bangun Bib. Oh, enggak ngerti ketentuan Allah. Ente punya tetangga siapa, di belakang kamu siapa, depan kamu siapa, Allah yang menentukan. Nggak ada itu muncul sendiri, nggak ada. Semua yang terjadi tentang apa yang 6 ini semuanya atas ketentuan Allah. Dan 6 ini berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Jadi orang yang sampai bisa hafal 6 ini akan menyadari setiap waktu, oh Allah menentukan, oh Allah menentukan, oh Allah menentukan. Kalau kita hanya tahu Allah itu Maha menentukan, apa saja yang Allah tentukan, maka 6 ini harus kita hafalkan agar kita tiap waktu menyadari segala perkara ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya setelah ketentuan apa? Wajib Allah mengetahui. Apa yang Allah tentukan itu diketahui oleh Allah. Allah bisa menentukan begini-begini karena Allah tahu. Kalau Allah nggak ada pengetahuannya, Allah nggak ada ilmunya, Allah nggak bisa nentuin. Jadi Allah itu mengetahui tentang segala sesuatu. Dan pengetahuannya Allah tanpa ada permulaannya. Pengetahuannya Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah mengetahui nggak pakai cara bagaimana. Kalau kita mengetahui pakai cara, ada yang mikir, ada yang nanya sama orang baru tahu. Tapi Allah mengetahui segala ini tanpa ada permulaannya. Makanya Allah bisa menentuin mau bikin bumi kayak apa sebelum buminya ada. Sebelum buminya ada, Allah menentukan saya akan bikin bumi yang seperti ini. Orang sebelum orangnya ada, Allah menentukan mau bikin orang yang seperti ini. Belajar di mana Allah bisa bikin manusia kayak kita nih, dari otak sampai kaki semua lengkap sempurna, jantungnya, detaknya, darahnya sempurna. Belajar di mana Allah? Jadi Allah Allamul Ghuyub. Allah itu maha mengetahui tentang segala sesuatu. Apapun yang tersembunyi yang nggak mungkin kita tahu, Allah mengetahui segalanya. Maka apa yang 6 tadi semua ditentukan oleh Allah atas segala yang Allah ketahui. Kenapa sih kok saya dijadikan begini? Allah yang tahu hikmahnya. Kadang kita nggak tahu nih hikmahnya apa dibikin begini nggak tahu, dibikin begini. Tapi Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu yang diciptakan. Allah maha mengetahui, pengetahuan Allah segala sesuatu. Dan Allah mengetahui tidak dengan hati, tulis. Allah mengetahui tidak dengan hati. Kalau kita punya pengetahuan kita di mana? Dalam hati. Ini berarti kayak memori. Tahu memori nggak? Ada yang HP itu memorinya berapa giga? Ada yang 1 giga memorinya, ada yang 10 giga, ada yang 20 giga. Berarti kalau memorinya penuh gimana? Ya udah habis, nggak bisa diisi lagi. Harus dihapus dulu yang lama tuh, baru diisi yang lain. Hewan itu ada memorinya nggak? Hewan ada memorinya nggak?
Ada. Kalau hewan nggak ada memorinya, nggak bisa diajarin sirkus. Dia bisa diajarin sirkus, bisa diajarin cara begini, cara begini. Dia punya memori itu. Di antara hewan yang memorinya sedikit sekali apa di antaranya? Kamu pernah ingat dulu pernah punya HP yang tilulit nggak? Kecil tuh, Nokia kecil. Ada memorinya nggak? Ada. Hah? Kalau nggak ada memorinya nggak bisa nyimpen nama dong. Ente bisa masukin namanya orang, nomor kamu berapa, masukin. Bisa milih nada dering, tapi cuma satu nada. Kalau pengen ganti nada yang lain, ini dihapus dulu. Memorinya habis. Sedikit. Di antara hewan yang memorinya sedikit siapa? Ikan. Ente kalau naruh ikan di akuarium tuh, dia jalan ke sini, berhenti terus balik lagi. Waktu balik dia lupa. Tadi dari situ dia lupa. Habis itu balik lagi. Kenapa? Dia lupa. Dan dari situ coba. Memorinya sedikit. Kalau ikan kok punya ingetan, stres, pakai koyo dia. Ya Allah, kok saya di sini aja bolak-balik. Coba kamu sehari nih bolak-balik sehari aja gimana? Tuh. Allah yang atur tuh juga. Allah kasih lupa dia. Balik lagi kayak wah, baru kesini saya nih, sama lagi. Wah. Jadi tenang aja bolak-balik. Nyaman, nggak ada ikan stres, nggak ada. Ini ilmunya manusia semua ada memorinya, menunjukkan ilmu itu diisi oleh Allah gitu loh. Allah yang mengisi ilmu kita karena ada wadahnya yang Allah siapkan. Lah kalau Allah ilmunya nggak pakai memori, hingga ilmunya Allah tidak terbatas. Ilmunya Nabi, ilmu Nabi terbatas nggak? Terbatas. Oh, Nabi manusia ada memorinya sama, cuman memorinya lebih gede dari ente gitu aja. Di Quran dikatakan apa? Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah semua nama-nama di dunia. Itu memorinya Nabi Adam. Sebenarnya ente juga bisa. Karena otaknya sama nih. Chipnya sama. Cuman otak kamu isinya kebanyakan WA, Facebook, ulus, hingga nggak sempat mikirin yang lain. Nabi Adam Allah ajarkan semua nama di dunia. Jadi ini itu disebut gelas. Nabi Adam tahu nggak? Tahu nggak? Tahu semua nama apa saja Nabi Adam tahu. Nabi Adam itu kayak kamus. Nanti mau cari nama apa ada dia tahu. Oh ini namanya api. Oh yang begini kriuk, itu namanya lapar. Uduk udah siap. Oh tahu. Itu dari awal begitu. Wa alamal adamal asma'a kullah. Jadi Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah segala. Jadi harta para nabi memorinya diisi oleh Allah. Hanya Allah yang ilmunya tidak kita kalau ada apa-apa nih, kok begini? Allah Maha tahu. Kembalikan kepada ilmunya Allah. Mudah-mudahan ada untungnya. Allah mengetahui kebaikannya. Gitu. Karena kita wajib iman ilmunya Allah tidak terbatas. Lawannya apa? Mustahil Allah bodoh.
Maknanya mustahil Allah itu tidak mengetahui tentang sesuatu. Bodoh itu ada dua. Bodoh itu ada dua. Ada bodoh yang asli, ada bodoh yang double. Bodoh asli sama bodoh yang double. Double itu apa sih? Ganda, murokab. Bodohnya tersusun maksudnya. Bodoh asli kayak apa contohnya? Ketika ada orang ditanya, kamu tahu nggak langit itu isinya apa di atasnya? Oh nggak tahu saya. Ini bodoh asli. Kamu tahu nggak bumi ini bawahnya apa aja isinya? Nggak tahu saya. Itu bodoh asli namanya. Basit asli. Jelas. Bodoh asli itu orang yang asli tidak mengetahui tentang sesuatu. Kalau bodoh murokab, ini orang yang sok tahu. Aslinya dia nggak tahu, tapi pura-pura udah nggak tahu, ngajarin orang lagi. Namanya bodohnya murokab. Di mana murokabnya, Beb? Murokabnya di mana? Orang yang tidak tahu sesuatu, yang sok tahu, itu maknanya apa? Dia punya dua kebodohan. Apa bodohnya? Yang pertama, dia nggak tahu dirinya nggak tahu. Yang kedua, dia nggak tahu hal yang sebenarnya. Dua kebodohan. Yang pertama, hanya punya satu kebodohan. Dia nggak tahu tentang sesuatu, tapi dia tahu dirinya nggak tahu. Gitu loh. Orang yang pertama ini kalau diajarin, kamu mau nggak saya kasih tahu? Mau. Karena dia tahu dirinya nggak tahu, gitu loh. Tapi kalau yang kedua ini kamu ajarin, nggak mau dia. Karena dia tahunya dirinya itu udah tahu, gitu. Ini repot nih. Contohnya siapa? Ya itu orang-orang yang merasa udah beragama, para pendeta-pendeta yang ngajar kepada kaumnya, dia merasa udah tahu, hingga ngajarin yang lainnya. Ini begini, padahal dia nggak tahu yang sebenarnya. Itu namanya juhul murokab, bodohnya ganda. Allah mustahil bodoh dari dua-duanya ini. Mustahil Allah nggak tahu sesuatu, dan mustahil Allah itu salah mengetahui sesuatu. Jadi dua kebodohan ini mustahil bagi Allah. Nggak tahu tentang sesuatu atau salah mengetahui. Oh, Allah itu tahunya Fir'aun itu beriman. Kok tahu-tahu Fir'aun jadi orang kafir, berarti Allah salah pengetahuannya. Mustahil bagi Allah. Allah itu tahunya kamu akan dibikin jadi orang kaya, tahu-tahu kamu miskin. Nggak ada. Apa yang Allah ketahui sesuai dengan kenyataan. Ini wajibnya Allah mengetahui tentang segala sesuatu, dan mustahilnya Allah juhul atau mustahilnya Allah bodoh tentang sesuatu. Ini kajian kita hari ini mengulas lagi sifat iradah dan menambahkan sifat wajibnya Allah mengetahui. Kalau Allah nggak mengetahui, maka Allah nggak bisa menentukan segala sesuatu. Barangkali ada yang mau bertanya dari yang kita kaji, silahkan.